Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 77. Kakak kecil, bisakah kakiku benar-benar sembuh? Mata kecil King Feng penuh dengan harapan. Dia masih kecil, namun kakinya sudah patah. Hatinya secara alami menjadi sedih dan dia merindukan pemulihannya. Itu mungkin. Setelah menerapkan beberapa obat yang berharga, itu pasti akan sembuh. Si kecil mengalihkan pandangannya ke arah bola berbulu di bahunya. Hairi Ball awalnya tertidur lelap, tetapi dia tiba-tiba menggigil dan gemetar, bangun dari tidurnya. Dia dengan cepat melompat dari tubuhnya ke pohon kuno yang dengan waspada melihat ke bawah. Bola berbulu, jangan pelit begitu. King Feng sudah seperti ini, apakah kamu tidak ingin membantunya? Pria kecil itu tertawa ketika dia memberi isyarat ke arah itu. Hihi. Hairi Ball memekik dan tidak mau melompat turun. Kaki kiri King Feng digigit oleh naga banjir yang beracun, dan meskipun lukanya telah tertutup, area itu masih terlihat sangat menakutkan. Sebuah sarkoma tumbuh di sana, dan itu sangat kontras dengan wajah mungilnya yang cantik. Naga banjir beracun sebenarnya bukanlah naga banjir asli. Mereka lebih mirip ular beludak, hanya saja panjangnya beberapa meter seperti unicorn. Tubuh mereka, bagaimanapun, sangat beracun, dan siapapun yang diracuni pasti akan mati. Pada hari King Feng digigit, jika seorang tetua leluhur tidak mengabaikan keadaannya sendiri untuk mendetoksifikasi dan mengisi kembali kekuatan hidupnya menggunakan esensi bawaannya sendiri ketika King Feng sakit kritis, dia pasti akan segera mati. Terlalu kejam, dia adalah anak kecil, namun mereka masih tega melakukan tindakan seperti itu. Si kecil memiliki nada sedikit dewasa, dan dia lupa bahwa usianya sendiri juga tidak terlalu bagus. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, perbatasan barat berada dalam masa yang bergejolak. Sebuah gempa besar menyebar di ibu kota Kekaisaran Stone Country, dan menyebabkan pembunuhan besar-besaran. Namun, orang yang bertanggung jawab, si kecil, telah kehilangan semua kesadaran akan hal ini karena ini berada di luar jangkauan pengetahuannya. Dia lupa bahwa dia telah memicu peristiwa ini sejak lama. Kakak kecil, kemana kita akan pergi? King Feng bertanya. Kembali ke tanah leluhur asli klan kita. Ketika Anda merawat luka Anda sepenuhnya dan melatih tubuh Anda sedikit, kita akan pergi ke pavilion surga mending bersama setelah saya menjadi sedikit lebih kuat. Ah, tanah leluhur yang sebenarnya. King Feng kecil melebarkan matanya karena terkejut. Si Lulu. Unicorn itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meringkik panjang. Seluruh tubuhnya berwarna putih perak saat sisiknya berkedip-kedip dengan indah. Itu membawa kedua anak itu dan melayang melintasi ngarai gunung dan ke kejauhan. Gurun besar memiliki banyak binatang buas, jadi ada banyak pertempuran berdarah dalam perjalanan ini. Namun, si kecil sudah melakukan perjalanan lewat sini, jadi rute kembalinya jauh lebih mulus. Ketika King Feng mendengar kakak kecilnya telah melintasi 300.000 li gurun besar sendirian, mulut kecilnya ternganga lebar. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan merasa bahwa jika berita ini sampai ke negara batu, itu pasti akan menimbulkan gelombang yang menakutkan dunia. Ada sarang burung besar di puncak sana yang menutupi seluruh puncak gunung. Di atas gunung yang tinggi di jantung pegunungan, ada sarang burung raksasa yang memiliki diameter lebih dari 100 meter. Itu dibangun di puncak gunung dan memiliki aura yang menindas. Di kejauhan, seekor burung ganas yang sangat besar melesat seperti awan hitam. Panjangnya lebih dari 100 meter dan panjangnya 200 hingga 300 meter dengan sayapnya melebar. Aura iblisnya mengejutkan langit, dan semua bulu di tubuhnya tampak seperti terbuat dari logam saat mereka berkedip dalam sinar cahaya yang menakutkan. Di seluruh perjalanan ini,
Qin Feng kecil berteriak kaget dari waktu ke waktu. Dia belum pernah melintasi gurun yang luas dan belum pernah melihat makhluk yang begitu menakutkan. Ya, pohon itu memakan badak api yang besar. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah pohon yang tinggi dan tua. Cabangnya tiba-tiba melambai dan menembus badak api sepanjang beberapa sang, menyerap darahnya. Itu sangat menakutkan karena seluruh pohon berubah menjadi warna merah. Tanah gersang yang besar sangat menakutkan. Ada berbagai macam makhluk aneh di sini, jadi kita harus berhati-hati dan berhati-hati. Jika kita bersantai sedikit saja, kita mungkin menghadapi situasi di mana kita kehilangan nyawa, pria kecil itu memperingatkan. Ini adalah dunia yang aneh, dan pada saat yang sama, itu juga dunia yang menakutkan. Lingkungan hidup alami sangat buruk, dan persaingannya kejam. Manusia harus berjuang dan berjuang untuk tetap hidup. Mereka sangat berhati-hati sepanjang perjalanan mereka dan menghindari banyak daerah berbahaya. Tempat-tempat itu bukanlah tempat yang bisa mereka lalui sekarang. Kabut tebal, dan mereka bisa melihat berbagai sosok menakutkan datang dan pergi, itu mengejutkan jiwa mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa menghindari pertempuran berdarah selamanya. Ada banyak burung ganas dan binatang buas sepanjang perjalanan ini. Si kecil harus mengalami banyak pertempuran sengit setiap hari, dan tubuhnya bermandikan lebih banyak darah binatang saat dia bepergian. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 20 hari, kedua anak itu akhirnya mendekati desa batu. Pakaian kulit binatang buas mereka sudah berlumuran darah. Wah, biadab, 2 biadab ada di sini. Di dekat tepi danau biru tua, sekelompok anak melihat 2 sosok berdarah dan mulai berteriak saat mereka dengan cepat mengepung mereka. Ada yang salah. Kuda merah kehitaman itu adalah seekor unicorn. Pria kecil itu kembali. Anak-anak di dekat tepi danau itu akhirnya mengenalinya. Si kecil dan temannya berada dalam situasi yang agak sulit karena bahkan unicorn telah diwarnai merah hitam dalam darah binatang. Sisiknya yang sebelumnya berkedip dalam cahaya perak penuh dengan noda darah, dan bahkan bola berbulu tidak terkecuali. Terlihat jelas bahwa mereka telah mengalami banyak pertempuran berdarah selama perjalanan mereka. Iya, anak kecil, kamu telah kembali. Penduduk desa hampir khawatir setengah mati. Anda pergi sekali dan Anda pergi selama lebih dari 50 hari. Pria kecil, kamu terlihat sangat menyedihkan. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Sekelompok anak-anak dengan cepat mengelilingi mereka dan menunjukkan kasih sayang mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya kotor dan berlumuran darah kental, mereka datang dan merangkul bahunya dan meraih lehernya seolah-olah mereka terus mengobrol seolah-olah mereka tidak akan pernah kehabisan hal untuk dibicarakan. Siapa anak ini? Mereka secara alami melihat Qin Feng dan tidak bisa tidak bertanya. Namanya Shi Qin Feng dan dia akan menjadi adik kecilku mulai sekarang. Si kecil memperkenalkan. Sekelompok orang dewasa semuanya terkejut dan dengan cepat bergegas keluar. Shi Linghu dan yang lainnya sangat emosional sampai-sampai beberapa penatua yang sangat tua pun kehabisan tenaga. Seorang anak kecil melintasi gurun besar sendirian. Kembali hidup-hidup setelah bepergian selama lebih dari 300.000 li benar-benar sebuah keajaiban. Ini terlalu hebat. Nak, kamu akhirnya kembali. Mampu kembali hidup-hidup sudah cukup baik. Ketua biasanya sangat tenang, tetapi suaranya bergetar sekarang. Selama beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar khawatir tanpa akhir. Persidangan kali ini sangat sulit. Bahkan jika sekelompok ahli dewasa bepergian bersama, 9 dari 10 dari mereka masih akan mati, tetapi si kecil berhasil. Ini pernah menjadi cobaan kejam dengan api yang dilakukan oleh Archaic Vicious Beast terkuat seperti naga tanpa tanduk atau naga macan tutul yang menempatkan anak-anak mereka. Bahkan anak-anak binatang buas yang menakutkan itu mungkin masih mati di tengah jalan. Si kecil berhasil, apalagi
dia kembali sambil melindungi anak lain. Nak, kamu luar biasa. Anda menyelesaikan uji coba yang paling menakutkan, dan Anda pasti akan terbang ke surga suatu hari nanti. Sekelompok tetua gemetar dengan kegembiraan yang tak tertandingi sampai-sampai beberapa dari mereka meneteskan air mata. Sudah berapa tahun berlalu? Legenda Stone Village telah diperlakukan seperti cerita oleh orang lain, dan tidak ada yang percaya bahwa mereka pernah memiliki kejayaan kuno seperti itu. Dengan kemunculan tiba-tiba anak ini, mereka benar-benar percaya bahwa menciptakan kembali kejayaan mereka sebelumnya bukanlah hal yang mustahil. Nak, apakah kamu sudah menerobos? Kepala bertanya dengan keprihatinan yang mendalam. Aku belum. Saya bersiap untuk mengasingkan diri di dalam desa. Menerobos bukanlah masalah, karena saya ingin bergegas ke tingkat yang lebih tinggi. Jawab si kecil. Semua orang mengangguk karena mereka merasa bahagia untuknya. Kamu melakukannya dengan baik. Anda telah berhasil menyelesaikan percobaan kuno ini dengan api, kata pohon willow. Ketika penduduk desa mendengar, mereka tiba-tiba mulai memberi hormat. King Feng kecil terkejut saat dia dengan rasa ingin tahu menyaksikan. Si kecil terheran-heran karena pohon willow di depannya sekarang sudah sangat berbeda. Banyak kulit pohon hitam hangusnya telah ditumpahkan, dan juga memiliki beberapa tonjolan di batang pohonnya seolah-olah ada sesuatu yang akan dibor. Saya akan berlatih di balik pintu tertutup, dan pergi ke hibernasi yang dalam selama setahun. Ketika Dewa Willow keluar dengan berita seperti itu membuat hati penduduk desa bergetar. Dewa Guru Willow yang terhormat, kamu baik-baik saja kan? Seorang tetua desa gemetar dan bertanya. Ini adalah hal yang baik bagi saya, tetapi Anda semua harus berhati-hati, karena saya tidak memiliki cara untuk melindungi Anda untuk tahun depan, kata Dewa Willow. Pikiran semua orang terkejut. Mereka akan kehilangan perlindungan Dewa Willow karena tidur nyenyak ini, dan ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah tidak ada binatang buas di sini, dan tidak ada insiden tragis yang terjadi. Itu akan baik-baik saja. Dewa Willow berhibernasi untuk waktu yang lama terakhir kali juga. Bukankah kita semua baik-baik saja sekarang? Seharusnya tidak ada masalah. Shi Feijiao menghibur penduduk desa. Kamu cukup hebat, jadi jangan sia-siakan hadiah bawaanmu. Setelah saya bangun, saya akan menunjukkan kepada Anda dunia yang berbeda. Ini adalah peringatan yang diberikan Dewa Willow kepada si kecil. Persis seperti itu, seluruh tubuh pohon willow menjadi gelap sejak hari itu. Cabang hijau dan mengkilap itu tidak lagi bersinar di malam hari saat jatuh dalam tidur nyenyaknya. Putong, putong. Di danau biru tua yang indah, jernih, sekelompok anak-anak melompat satu demi satu. Mereka berenang tanpa khawatir, dan mereka berteriak dan berteriak gembira saat mereka bermain. Pria kecil itu membersihkan dirinya dan dengan ganas terjun ke dalam untuk membersihkan semua noda darah dari tubuhnya. King Feng menyaksikan dengan iri dari pantai karena dia tidak tahu cara berenang. Turunlah, itu akan baik-baik saja. Kami akan mengajarimu cara berenang bersama. Sekelompok anak-anak yang lebih besar berteriak. Ah, aku tidak mau, aku takut air. King Feng meringkuk, tetapi dia masih diseret dengan paksa ke dalam. Di bawah perlindungan kelompok anak-anak, dia melompat-lompat selama 1 jam penuh sampai akhirnya dia belajar berenang. Ini benar-benar indah. Tempat ini terlalu cantik. King Feng sangat senang. Di dalam danau biru, ikan-ikan kecil dengan sisik emas menutupi tubuh mereka kadang-kadang muncul di depan mata mereka, dan ketika mereka melompat keluar dari air, mereka berkedip-kedip dalam kemegahan mereka yang berharga. Di rerumputan hijau lembut di tepi pantai, sekelompok burung mondar-mandir. Ada banyak spesies berbeda di sana, dan bulu-bulunya yang berwarna cerah beredar dengan kemegahan yang luar biasa.
Mereka tidak terkejut melihat manusia, dan mereka semua sangat cantik. Ada juga sekawanan unicorn yang berlarian di tepi pantai, sangat murni dan suci. King Feng merasa bahwa ini hanyalah dunia ilusi di dalam hatinya. Itu begitu tenang dan menguntungkan sehingga tidak ada yang mengganggunya. Jika dia bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia pasti akan sangat bahagia. Pada malam hari, sekelompok anak-anak pergi ke pantai secara rahasia, dan Harry Ball berperilaku lebih licik saat dia bersembunyi dan mengawasi dari dalam semak-semak. Apa yang mereka lakukan? King Feng kecil dengan bingung bertanya pada Shi Hao. Si kecil menjawab, mereka sedang bersiap-siap untuk mencuri telur burung. Mereka adalah telur yang sangat langka dan berharga yang diletakkan oleh Luan kecil. Mereka adalah obat berharga yang digunakan untuk penyembuhan. Dalam keadaan normal, kepala desa tidak akan membiarkan mereka melakukan ini secara acak. King Feng kagum sekaligus merasa sangat terpesona. Benar saja, segera setelah itu, ayam terbang dan anjing melompat ketika kekacauan menyebar ke seluruh tepi danau yang indah. Sekelompok anak-anak serta bola berbulu mencuri setumpuk telur burung bergaris warna-warni dan memanggangnya di atas api. Suara Shilinghu bergema dari kejauhan, "Kalian anak-anak nakal. Anda dilarang melakukan ini di masa depan. Kalau tidak di masa depan, semua burung berharga dan binatang buas yang aneh ini akan ditakuti." "Kami mengerti." Anak-anak terkikik dan tertawa saat mereka memakan telur burung yang harum bersama dengan seteguk ikan kumis naga emas dan mengkilap yang dipanggang. Mereka semua sangat puas. "Tempat ini sangat bagus." King Feng kecil sangat senang. Dengan banyak teman bermain dan begitu banyak cerita menarik, dia merasa sangat gembira. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.